Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah seorang artis cantik, Shirin Safira. Halo. Shirin katanya punya pengalaman di guna-guna. Kamu punya pengalaman tentang guna-guna, bener? Sebenarnya kalau aku pribadi sih enggak, tapi keluarga aku. Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya waktu itu kejadiannya awalnya itu pas malam-malam sekitar jam 3 gitu. Ada yang tiba-tiba kayak ngetok pintu kamar mama aku gitu loh. Jadi pintu kamar yang ke arah garasi. Pintu kamar yang ke arah garasi gitu. Kayak ada yang ngetok dan kayak ada yang kayak nyakar-nyakar pintunya gitu loh. Nah aku nggak ngerti kan itu apa, itu suara apa. Tapi pas kita manggil tetangga-tetangga buat lihat, itu benar-benar nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai tetangga datang artinya cukup keras dong suaranya. Iya keras banget, keras banget. Itu sampai semua serumah kebangun gitu. Tapi pas dilihat itu nggak ada apa-apa. Dan nggak ada kayak jejak kaki orang gitu, nggak ada. Jadi kayak nggak tahu itu suara apa gitu. Dan waktu itu kita penasaran kan, kita serumah penasaran. Akhirnya kita sempet nanya sama orang pinter gitu kayak, ini ada apa ya gitu, di rumah tuh ada kayak gini kejadiannya kita ceritain. Dan jawabannya itu ada kayak dia bilang kalau ada yang mau ngirim sesuatu gitu, tapi tujuannya ke mama aku gitu, bukan ke aku gitu. Tapi sekarang mama baik-baik aja kan? Baik-baik aja, alhamdulillah. Oke, baik. Bicara soal guna-guna, peserta kita yang berikut ini adalah seorang perempuan yang nekat melakukan guna-guna karena sakit hati oleh seorang pria. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Rifka. Mbak Rifka, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Aku sekarang cuma hanya sebagai ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ya. Oke. Benar Anda pernah mengirim guna-guna ke seorang laki-laki? Sebetulnya sih bukannya guna-guna, tapi seperti santet atau telut ya. Seperti apa bentuknya dan kenapa? Karena sakit hati aja waktu itu pada saat saya masih muda kan. Saya sekitar berumur 23, mungkin 23 tahun. Laki-laki itu merenggut kegadisan saya gitu kan. Terus lalu dia meninggalkan saya begitu aja. Terus dia pacaran dengan orang lain dengan iming-iming akan menikahi saya seperti itu. Setelah itu sakit hati. Iya. Apa yang Anda lakukan? Ya pertamanya aku sempat bergolak ya, emosi dan gairah muda gitu ya. Aku kan jadinya gampang dendam gitu kan. Kebetulan almarhum kakekku kan orang pinter ya, orang bisa ya gitu ya, punya kemampuan. Dan juga ada beberapa barang bertuahnya beliau gitu. Aku sempat ngomong sama beliau, aku pengen balas sakit hati nih ini loh kayak sama orang ini. Ya nggak boleh katanya, nggak boleh kayak gitu katanya, nggak baik gitu. Kok nggak bisa, aku bilang nggak bisa, ini orang ini nggak bisa dibiarkan gitu aja, karena nanti mungkin dia akan berulang lagi sama orang lain. Oke, selanjutnya Anda seolah-olah kasih pelajaran begitu. Iya. Gimana caranya? Ya malam itu 7 hari 7 malam aku puasa dulu. Aku memanggil kodam yang ada di Keris sama di Mandau punya kakek. Terus ya aku minta tolong sama mereka, tolong pergi ke orang itu ya, buat sesengsara mungkin. Lalu apa yang terjadi? Ya dalam hitungan 7 hari ya, orang itu hilang ingatan dan juga nggak pernah nikah Sampai sekarang? sampai sekarang.
Tujuan Anda untuk datang ke sini untuk apa ya, Mbak Rifka? Sekarang ini Kodam itu masih ngikutin aku gitu loh. Yang setelah aku panggil itu mereka tuh nggak mau pergi, masih tetap mengikuti aku gitu. Jadi aku mau bertanya atau meminta solusi mungkin ya yang terbaik. Apakah ini baik tetap ikut aku atau harus dibuang? Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini, Mbak Rifka. Dan sebaiknya Anda jujur menceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rifka, lahir pada tanggal 14 Maret 1975. Dia mendiami rumah bernomor 40. Sosok yang ramah, namun jika sakit hati, dia akan berubah menjadi sangat liar dan kejam. Saya melihat korbannya sangat menderita, tersiksa. Dendamnya telah membawa Rifka ke dalam aura kegelapan. Banyak sekali sosok-sosok yang mengganggu hidupnya. Saya ngelihat Rifka di sini. Sosoknya ada berbentuk macan, harimau. Dan di kuping saya terdengar suara perempuan. Kuntilanak. Saya akan membantu Rifka memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Rifka, tanggal lahir 14 Maret 1975, nomor rumah 40. Rifka adalah seorang ibu rumah tangga, pernah sakit hati oleh seorang laki-laki dan mengirimkan santet. Dan sampai saat ini orang ini juga belum sadar. Ada 2 korban yang pernah dikirim santet. Sampai saat ini masih diikuti Khodam yang waktu itu digunakan untuk mengirim santet dan mau lepas dari mereka. Iya. Santet. Saya ngelihat di sini energinya Ibu Rifka punya jiwa yang menendam tapi ketakutan sendiri, gitu. Dan saya ngerasain di sini aura Ibu Rifka sendiri sekarang masih dipenuhi dengan rasa kesel atau dendam gitu loh. Saya ngelihat juga dalam sosok penampakan di kepala saya seperti wanita berambut panjang, tapi berbajunya bukan warna putih, bajunya gelap kayak gini. Ada di mana Roy sosok itu? Ada sosok semacam tinggi besar di kepala saya. Oke. Tinggi sekali, tinggi banget, tinggi besar, dan ini kita segini. Wah, ini sebenarnya kayak jin gitu loh. Dan sosok ini tuh mendekati Ibu Rifka udah dari zaman dulu. Itu yang saya rasakan. Anda pernah ketemu dengan sosok seperti ini? Iya, pernah. Langsung atau dalam mimpi? Langsung. Mungkin kalau bahasa aku ya mungkin itu sudah piaraannya kakek. Roy, jadi ini sosok yang dia bilang sebagai khodamnya itu? Iya, malahan sebenarnya gede banget. Dan saya ngerasa ini sebenarnya Kecil banget loh. ini bermanifestasi, tau kan, ketika dia jadinya besar banget. Padahal sebenarnya tadinya dia kecil, tapi karena ada pengorbanan apapun itu yang berhubungan dengan Ibu Rifka, saya mencium juga bau darah karena kamu mempersembahkan sesuatu ya, hewan. Dulu sih, sekarang udah enggak. Hewan apa? Kadang ayam. Diapain ayamnya? Potong lehernya. Ayam biasa Cemanik. dan itu rutin dilakukan. Tiap malam Jumat Kliwon. Tujuannya untuk? Ya mungkin memberi makan itu. Jadi sebenarnya di sini kalau saya bilang santet ini tuh
juga dipengaruhi oleh ini. Orang ini. Oke. Saya melihat sosok ini bersemayam di badannya Ibu Rifka. Jadi sebenarnya ini akan keluar sendiri sekarang. Tampaknya saya mencium gelagatnya. Dia bisa keluar, bisa pergi sendiri, atau perlu diajak komunikasi untuk diminta pergi, Roy? Bisa disuruh datang? Iya, harusnya bisa datang sih. Saya juga ngelihat ada sosok penampakan hewan loh sebenarnya. Harimau. Iya. Harimau. Siapa? Harimau itu dari mana? Ya dari kodamnya kakekku itu juga. Jadi ada banyak makhluk-makhluknya. Iya. Dan biasa digunakan untuk mengirim dan menyakiti korban-korban itu. Iya. Cuman kan kalau aku biasanya suka memilih gitu loh. Yang mana, siapa, benda apa, yang mana nih yang aku gunakan untuk keperluan apa, seperti itu. Bedanya antara jin yang bentuknya besar sekali ini dengan harimau itu apa? Beda, kalau yang besar itu mungkin hanya untuk menyakiti secara fisik kali ya. Nah kalau sedang harimau itu ya seperti kayak nakut-nakutin aja sih. Nakut-nakutin aja? Itu nggak usah pakai aja deh. Itu kan nakut-nakutin banget mestinya ya. Sebenarnya saya juga ngelihat Ibu Rifka ini rentan sekali dengan kemasukan makhluk-makhluknya. Kerasukan. Iya, tuh kan, bener. Ini muncul nih, Bay. Ada di sekitar Baunya kita. dulu nih. Saya tampaknya harus butuh teman saya, boneka saya. Kamu perlu siapa? Marvin, boneka. Ya. Saya ingin bekerja sama dan saya memecahkan misteri ini. Makhluk-makhluk ini tapi dalam kondisi marah kah atau kesal atau Sebenarnya- baik-baik atau diam aja? Kalau lihat dari matanya Ibu Rifka ya, dia dalam kondisi marah loh. Matanya tajam banget loh. Iya. Kayak pengen orang. Saya mau kamu Roy. Roy di sini berusaha untuk membantu Ibu Rifka loh. Dan dia juga sering membantu banyak orang yang hadir di sini. Apa alasannya? Ya, Ibu tapi tidak mau membuat menyakiti? saya ya. Kenapa memang? Kenapa Ibu punya rasa kesal? Ya terlalu positif. Terima kasih. Maksudnya Ibu tidak suka dengan orang yang terlalu positif. Ya dalam hidup itu kan harus ada positif dan negatif dong. Dan Ibu memilih untuk menjadi yang negatif. Bukan, penyeimbang aja. Dia terlalu positif. Ibu tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya? Ya kan tadi saya udah bilang. Mas Untuk Bayu kan. melepas semuanya atau justru malah mau menyakiti Roy? Ya cuma mau tahu aja. Roy yang namanya Roy Kiyoshi itu seperti apa. Gak usah terlalu jadi orang baik Roy Kiyoshi. Bukannya justru semua orang itu harus mempunyai pikiran yang positif, semua yang serba positif gitu, biar hidupnya juga positif gitu. Gak bisa, kalau terlalu positif itu bukan manusia namanya. Kalau terlalu positif itu namanya apa? Bukan manusia. Jadi Ya mungkin ya cuman manusia-manusiaan. seperti jin gitu maksudnya? Ya bisa jadi. Saya mendengar, ini saya bawa teman hari ini namanya Marvin. Dia anak baik juga. Saya dikasih tahu, entah kenapa ya, saya tuh ngerasa kehadiran sosok yang jin yang mengontrol pikiran dan ucapannya Ibu Rifka. Jadi entah kenapa ya, saya di sini sepertinya jinnya tidak suka sama saya, tapi dia menuju ke arah penonton. Sosok tinggi, besar, dan matanya tajam kayak Ibu Rifka. Ini penonton tapi aman kan Roy? Nggak akan kenapa-napa kan? Ibu Rifka sadis banget loh sebenarnya. Kamu belum tahu semuanya Roy. Bagaikan seorang yang air tapi dalam sekali. Di sini saya mencium hawa sosok makhluk halus. Seperti apa Roy? Dan di mana bentuknya? Oke, Sosoknya baiklah, gimana? dia sudah muncul. Sudah di sini? Oh, dia di sini. Sebentar, tenang.
apa, Roy? Saya ngerasa saya sedikit terancam. Makhluk itu seperti apa, Roy? Yang mana? Yang harimau atau yang jin besar itu? Yang jin besar itu. Ada di mana dia? Sekarang kok saya ngerasanya dia deket sama saya ya. Dia tadi sorry saya dengernya ini Hah? di Sosok itu mau ibu bisa mengendalikan makhluk-makhluk yang Bukan biasa. kamu doang bisa membaca pikiran dan juga mengatur pikiran. Aku juga bisa, Roy. saya kok ngerasa ada energi yang kuat nge-push diri saya ya. Aduh, kayak sesak nafas di sini. Ada di bagian atas ya. Saya ngerasa ada sesuatu kekuatan di atas. Iya, di atas rata-rata dan ada di atas kita. Kalau sudah nggak kuat, ngaku aja. Gak usah berlaga-laga. Kuat, Roy. Wow, Bentar lagi apa lagi yang akan jatuh? apa dong? Saya berusaha untuk tenang dan tidak takut. Roy, saya nggak mau. Ibu, ini bukan tempatnya untuk adu ilmu atau Oh enggak, aku nggak ngadu menunjukkan. ilmu. Aku cuma bilang kan. Tapi saya nggak mau partner saya justru dibahayakan Enggak, seperti aku ini. nggak akan mencelakakan Roy. Tenang aja. Kan aku bilang, aku datang ke sini nyari solusi Loh, kan. terus maksudnya apa ini? Kayak gini. Kebetulan aja itu jatuh. Kebetulan atas kendali ibu kah? Kemauan ibu atau apa sebenarnya? Roy lebih tahu. Sudah tidak apa-apa. Gini, jadi saya ngerasain jinnya itu benar-benar masuk ke dalam area sini. Dan seperti yang dibilang tadi, tampaknya dia tidak menyukai saya. Pantesan matanya tajam. Kedatangan kamu ke dunia ini mengganggu kaum kita. Jadi ada yang terganggu. Kita itu maksudnya manusia atau ibu? Bukan manusia. Ibu merasa terganggu? Bukan ibu Enggak. manusia juga? Aku nggak merasa terganggu. Oke, saya mau tanya dulu, Roy. Iya. Ini bisa kita teruskan dan aman buat kita semua? Aman buat kita semua, tapi tidak aman buat saya karena ada sesuatu hantaman dari saya curiganya di situ, tetapi malah muncul dari belakang. Nah itu gimana kejadiannya? Gimana lampu bisa tiba-tiba jatuh ke bawah? Di sini memang saya lihat Ibu Rifka kan penuh dengan kemarahan, Ah. kebencian, dan tiba-tiba jinnya itu masuk banget dan ingin mengacaukan acara kita dan ingin lampu itu jatuhnya harusnya tadi kepala saya. Tapi kan saya tahan. Jelas. Hidup itu adalah pilihan. Saya memilih dari dulu menjadi orang baik. Gitu. Jadi saya tidak mau orang negatif. Iya. Dan itu pilihan Iya. masing-masing orang yang harus kita hargai kan? Seperti ibu memilih melakukan seperti ini. Cuma dengan hadirnya orang seperti ini kan bisa mengganggu ya Iya. kehidupan yang lain. Kamu tahu nggak? Ngerti nggak maksud saya? Oh, Saya itu dunia ngerti maksud ibu. Jin Mam. gitu loh. Ini terganggu maksudnya dengan adanya kamu. Loh. Oke, sekarang saya mau tanya, Roy, jin ini masih ada di sekitar kita kah? Kasih. Saya mencium dia berkeliling-keliling terus gitu loh. Dan teman saya kasih tahu gini. Oke. Sebenarnya saya tuh pengen dicekek sih sampai habis gitu. Nggak mungkin, nggak akan saya kasih dia melakukan hal itu. Berarti- Ibu pernah menyuruh dia untuk melakukan itu ke korbannya ibu kok. Ya iya bisa aja kan. Semua kan tergantung saya. Seperti kamu ngomong kan, hidup itu pilihan. Saya memilih tidak Oke, untuk Roy kan hari ini. Iya sih. hari ini. Oke. Saya mau tanya deh. Ya. Jin ini datang dari ritual atau ada jimat atau ada apa? Roy? Sebenarnya dari ritual juga. Dan saya melihat di sini ada jimat kah yang Ibu Rifka bawa? Ada, Nah, boleh saya lihat kah? diambil dulu ya. Ya, siap. Silakan. Tak sarung Saya tangannya minta dong. gloves.
Dia tuh mau mencari solusi loh pertamanya. Gak mau ada yang bagi, gak mau ada, nggak ngebayang Tapi siapa-siapa dia ngerasa katanya. dia ngerasa terancam gitu. Maksudnya gimana ya? Apa emang dia udah It's wow. dimasukin atau gimana? Tapi dia bisa kendaliin nggak nih? Si makhluk-makhluk ini. Semoga bisa. Iya, saya minta gloves. Ini apa Ibu Rifka? Terima kasih Citra. Itu ada keris, terus Mandau. itu mandau ya. Itu dari Ini gigi-gigi hewan. Oh, oke. Dan itu Maaf kalau yang bros itu buat apa? ya itu apa? Yang mana? Batu itu. Ini seperti liontin, tapi bisa menyerap energi. menyerap energi. Oke. Boleh dijelasin ini masing-masing apa sebenarnya kegunaannya buat Anda? Ya kalau ini sih seperti buat perang ya. Kalau misalkan menerima teluh atau santet atau guna-guna atau apa, ini buat menangkis. Kalau ini yang buat aku memanggil hodang. Boleh saya ke situ dulu? Ya silakan. Baik, saya akan lihatkan satu persatu. Di sini energinya kuat banget ya, si batu biru ini. Apa Roy? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasain? Banyak korban-korban yang udah jadi korban ya, Ibu Rifka. Ibu Rifka itu kayak sungai yang kecil tapi dalam banget airnya. Terus Ibu Rifka sekarang tuh dia punya denyut jantungnya itu Itu Saya nggak tahu apa? kenapa saya buahnya menyakit dia loh. Saya menyakit Roy loh. nyekek saya. Iya. Cuma saya lagi tahan ini. Oh, oke. Masih Dalam bisa diri Ibu saya tahan, lagi kan? berkecamuk. Masih bisa Ibu tahan ya? Kalau ini apakah rela untuk disita? Maksudnya dibawa sama kamu. Maksud dan tujuan pertama untuk Iya. Ibu Rifka datang sebenarnya apa? Bisa saya bantu? Ya itu tadi kan saya udah bilang, saya kan pernah melakukan Ritual. seperti hal ritual seperti itu. Terus ada hodam-hodam di sini kan, yang masih ikut sama aku gitu kan. Terus apakah mau apa lebih baik dibuang atau bagaimana kan biar Roy yang tahu, lebih tahu. Iya. Cuman ada perasaan aku nih kayaknya kayak nggak suka banget sama Roy. Oh, Kayak aku kayak pengen nyekek Roy. Padahal Ibu sendiri pengen lepas dari semua Iya. makhluk-makhluk yang mengikuti itu. Iya. ya itu karena kalau saya kasih penjelasan secara logika, mungkin ini jin-jinnya nih yang nggak suka. Gak terima gitu. Tuh. Dia bilang katanya dia nggak suka sama Roy. Oke. Apa Bu? Siapa? Sosok seperti apa? Maksudnya Ya dia itu. bilang apa? Iya betul. Saya mendengar ya, di kuping saya teman-teman saya bilang, ini satu jin yang besar nih benar-benar mau mencekek saya. Gitu. Dan ini sebenarnya ini bahaya buat Ibu Rifka. Tapi tidak sebahaya senjata tajam dan ini. Kalau senjata tajam bisa dikendalikan, tapi ini kok susah dikendalikan nih. Buat Aduh, Ibu Rifka sendiri. udah gak enak nih badan saya. Ada. Kenapa Bu? Kayak ada yang mau masuk. Kayak ada yang mau numpangi badan saya. Apakah mau diambilkan air dulu atau seperti apa? Ambil air putih dulu biar tenang ya. Ini Iya, biar saya tenang, oke. mau bisa Saya disingkirin butuh dulu air. nggak barang-barang ini? Ya, Aku minta dua dong. disingkir-singkirin dulu, ditutup dulu, dibungkus deh. Saya minta dibungkus. Aku sampai gemeteran loh ini nahannya. Oke, udah ya. Itu dibungkus dulu. Itu mandaunya juga. Tadi Ibu silakan minum. Dan seperti tujuan yang tadi Ibu sampaikan tadi, Ibu pengen lepas dari semuanya ya. Nggak enak.
ini sebenarnya bahaya juga loh ini. Bahaya. Boleh taruh bawah Boleh aja nggak sih? ditaruh Boleh, dulu boleh. kali Taruh ya. bawah aja. Boleh taruh bawah aja. Kembali ke sana aja. Taruh sini aja, Nggak taruh boleh sini di bawah. Oh, Oh iya, dia nggak boleh dibawa Pak. Soalnya ya oke, balikin aja. Balikan dulu. Balikin aja. senjata keramat. Tapi itu kalau masih dia simpen nggak apa-apa. Harusnya jangan. Cuma kan Kasihan. saya tuh kasihan lihat Ibu Rifka, dia tuh tersesat. Jadinya ngelihat saya pengen bawaannya pengen dicekek gitu. Ya sudah. Lah, kebetulan. Apapun makhluk halus yang datang, silakan masuk. Dan saya ingin berkomunikasi dengan baik-baik. Siapa saja makhluk halus dan makhluk astral di studio ini yang tadi menjatuhkan lampu, masuk sekarang. Saya ingin berkomunikasi apa salah saya dan apa salah Bu Rifka sehingga dihantui terus. Saya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita harus cari tahu sebenarnya kenapa sih dia ingin menyerang Roy. Nah itu dia katanya nggak suka karena keberadaan mereka terancam gitu karena ada ini kamu Mungkin mau karena panggil. tujuan Ibu Rifka kesini karena pengen lepas dari semuanya dia Iya. nggak sih? Jadi dia merasa Dia tuh terancam. kayak ada dua kepribadian sebenarnya. Yang satu aku lihat sisi baiknya, yang satu sisi jahatnya dari jin tadi. Jadi jinnya tadi tuh sebenarnya melukai penonton. Nggak akan. Nggak akan melukan penonton. Bener ya Bu ya. Tapi di sini malah Oke. di belakang saya. Sekarang ada di belakang kamu. Harusnya tadi tuh saya kena lampunya untuk jatuh cep gitu. Tapi karena mungkin saya masih dilindungin, jadinya tidak jatuh. Seperti itu. Ini nggak akan melakukan apa-apa lagi kan untuk membahayakan siapapun di sini, membahayakan kamu. gitu. Gak usah takut, paling kamu nanti jadi korban berikutnya, Bayu. Nah, bisa dikendaliin tapi kalau sampai datang ke sini. Tentu aja bisa kembali. Kamu gak usah takut. Tenang, mungkin Roy. eh, Ini siapa? ya makanya kita harus berkomunikasi. Ada apa sebenarnya dengan tubuh Ibu Rifka? Sudah ini saya tampaknya saya melihat ini bukan Ibu Rifka lagi ya. Kamu tahu ngucap salam itu apa artinya? Gak usah pakai ngucap-ngucap. Kayak macam kamu coba nanya dia. Apa salah Roy Kiyoshi? Siapapun yang ada di dalam tubuh Ibu Rifka, selamat malam. Saya Bayu. Saya mau tanya, ini ada Roy Kiyoshi, ada Shirin juga. Kenapa kamu marah dan kesal ingin membahayakan Roy? Saya sesuai dengan permintaan. Permintaan apa ya? Permintaan ini. Apa? Siapa yang minta? Ini yang mengatur saya. Yang punya badan. Ibu Rifka. Oke, Roy. Iya. Ini kenapa dia marah? Marah sama Ibu Rifkanya. Roy Kiyoshi. Jangan terlalu baik kamu jadi manusia. Aku tahu kamu masih punya sisi hewan di tubuh kamu. Sisi hewan. Kenapa kamu pendam? Jangan jadi orang munafik. Tidak baik. Munafik. Kalau saya rasa itu pilihan. Setiap orang punya sisi baik, sisi buruk, tapi mana yang diikuti gitu Betul kan, sekali. Dan ini pilihan Roy Kiyoshi. Iya. Kenapa Tapi kamu tahu keberadaan dia mengganggu kaum kami. Wow. Kehidupan para jin terganggu ya sama Roy. Betul sih. Itu saya akuin ya sih. Dan saya doain untuk semua orang. Para alam astral, makhluk
Saya dikunci ini, tahu tidak? Siapa yang kunci saya ini? Kenapa saya dikunci seperti ini? Tidak bisa gerak. Iya, Roy. Tenang dulu. Kalian mau aku hancurkan ini studio? Hah? Ah. 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 Iya, mohon maaf kalau saya mengganggu, tapi saya tidak bermaksud menyakiti kalian. Bisa, Roy, diusir, Roy. Bisa. Jangan kunci saya, Roy Kiyoshi. Kata kamu akan menyesal. Jangan dikunci seperti ini, Roy Kiyoshi. Pergi jauh-jauh dari Ibu Rifka. Roy Kiyoshi, sudah lama kamu tidak mencari-cari saya. Hah? Sudah lama kita tidak bertemu, Roy Kiyoshi. Ini bukan yang tadi ya, Roy? Bukan. Ini beda lagi? Beda lagi. Saya lupa dengan kamu. Siapakah kamu? Kamu sudah mengusir saya di studio ini beberapa saat yang lalu. Oh. Lalu apa yang kamu inginkan dari tubuh Mbak Ibu Rifka? Kan kasihan Ibu Rifkanya. Aku mau jiwa kamu. Jual jiwamu padaku. Akan kuberikan seluruh kekayaan. Kesaktian, kecantikan abadi. Saya tidak mau. Saya hanya ingin Ibu Rifka sehat-sehat selalu. Kamu sudah usir saya kan dari sini beberapa tahun yang lalu. Kamu ingat? Ya, saya ingat. Ini sosok itu, Roy. Yang jatuhin lampu tadi, bukan? Beda lagi. Saya panggil semua. Panggil semua dari kegelapan akan datang menyerang kamu. Roy Kiyoshi, saya akan menyerang kamu. Saya akan menyerang kamu. Saya pengen kamu ninggalin tubuh Ibu Rifka sekarang. Kalau nggak saya bakar kamu. Api kembali ke api, air kembali ke air, tanah kembali ke tanah. Kamu pikir kamu doang yang bisa seperti itu ngomongnya, ha? Enggak, saya akan kunci. Roy Kiyoshi, sudah lama saya incar kamu, Roy Kiyoshi. Ya. Ibu kenapa mau datang ke sini? Kenapa? Kenapa terganggu dengan Roy? Satu-satunya manusia mengganggu kehidupan kami ini. Kamu tahu? Karena mereka tidak senang mungkin bangsa jinnya itu terusik dengan apa yang saya ungkapkan. Kamu buka kunci ini, kamu buka. Tidak akan saya buka sampai Saya tidak bisa bergerak, kamu tahu? Dia sudah mengunci saya. Tapi satu hal yang pengen saya buka kuncinya. Tapi saya pengen tinggalin Ibu Rifka selama-lamanya. Kasihan Ibu Rifka. Kamu mau kasih apa? Sebagai balasan. Saya akan tinggalkan tubuh ini kalau kamu memberikan sesuatu sama saya. Kalau saya bisa menyelamatkan Ibu Rifka dengan nyawa saya, kenapa enggak kamu ambil nyawa saya demi Ibu Rifka? Enggak, Roy. Mana mungkin, jangan percaya omongan orang Nggak ada ini. Tidak perjanjian mungkin dia apapun. memberikan nyawanya untuk orang yang dia kenal. Dia tidak kenal. Saya sangat Dia tidak kenal dengan orang ini, manusia ini tidak kenal. Iya, berarti- Buat apa dia berkorban? Berarti Anda juga nggak kenal Roy Kiyoshi dong? Justru karena aku datang ke sini, aku tahu siapa Roy Kiyoshi. Makanya aku mau dia jual jiwanya pada saya. Karena sudah lama saya incar dia. Manusia-manusia seperti ini harus dimusnahkan. Keadaannya sangat terancam, Bay. Jadi saya kalau ngambil garis merahnya
mereka tuh tidak senang kehadiran saya. Jadi saya mungkin ingin dilukai, ingin dicekek, dan ingin seperti ini. Jadi Oke. Atau jiwamu? Atau jiwa dia? Yang dipertaruhkan? berarti ini sebenarnya ini bukan mem, tapi di. Ingin di... Atau jiwa penonton? Jangan, saya minta jangan. Jangan ada dikorbankan ya Ibu ya. Sabar ya. Ibu sabar. Ibu Sabar. udah di dunia yang lain, udah berbeda dengan Iya. kita. Nggak ada untungnya mengambil jiwa seseorang. Kamu harus bicara sama Roy Kiyoshi. Jangan pernah mengusik-musik dunia kami. Atau kami akan mengusik-musik jiwa manusia. Yang dilakukan adalah membuat manusia yang hadir di sini Iya. supaya terlepas dari makhluk-makhluk yang memang sudah beda dunia. Seperti Ibu. Iya. Kasihan Tapi Ibu kenapa? Rifka. Tapi kenapa manusia masih suka memanggil kami? Minta-minta bantuan kami. Kalau memang tidak mau manusia tidak membutuhkan kami, jangan panggil-panggil. Roy, ini bisa diusir aja sih, kayaknya nggak bisa diajak bicara baik-baik deh. Tapi memang karakter saya kan selalu ngajak ngobrol untuk komunikasi dengan para makhluk astral, kedamaian seperti itu. Bahkan ada Pak Jin, waktu itu ada yang nyelupin satu orang, saya ulurkan tangan untuk dia balik. Itu. Dan saya pengen sih semua alam semesta termasuk alam jin damai, tidak ada penderitaan. Damai, damai, damai. Kalau kalian masih menggunakan jasa kami, apa dikatakan damai? Hah? Kalian menjanjikan apa? Diberikan apa? Sekarang saya minta kamu keluar dari tubuh Ibu Rifka dengan hormat. Kamu jangan usik-usik dunia kami lagi. Baik. Jangan pernah datang ke dunia kami. Baik, saya akan buka kuncinya. Cepat buka! Baik. Pergi jauh-jauh dengan damai. Jauh-jauh dengan damai. Kembali ke Ibu Rifka yang baik hati. Ibu Rifka. Ibu Rifka, Ibu Rifka, sudah kembali kah? Ya, ini Ibu Rifka. ya. Oke, Tampaknya saya harus menyita ini, Ibu Rifka, dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ibu Rifka. Ini harus dibuang di laut. Biarkan saya akan membuang. Apakah boleh, Ibu Rifka? Tapi apa tidak ada efeknya nanti sama saya? Pada dasarnya Ibu Rifka itu orang baik, tapi dikendalikan sama jin. Jadi otaknya gesrek ke arah jahat, gerak gitu. Jadi gitu. dan diikutin lagi ke arah sana. Iya. juga. Jadi nggak sengaja dia ikutin. Tapi saya percaya setiap manusia itu baik. Ya. Jadi ada kesempatan untuk Ibu Rifka kembali ke nol. Tatapan matanya memang tajam, tapi saya merasakan ada tatapan kasih seorang ibu ya. Itu yang saya rasain sebenarnya. Proteksi seorang mother. Iya, Ibu sudah like a mother. punya anak. Iya, ada 3. Ada 3. Usianya paling besar, 15 tahun, paling kecil. 5 tahun, Dan Mereka itu ada tahu. satu laki-laki. Ada laki-laki juga. 2 laki-laki. Dua laki-laki kan. Saya ngerasa dalam pikiran saya, kamu sangat memproteksi sekali dengan anak-anak. Jadi itu yang saya lihat dari sisi baiknya. Dari sisi baiknya si Ibu Rifka. Saya mau tanya Roy, ini dengan punya jin yang dia pelihara ini apa nggak akan membahagiakan anak-anaknya? Akan membahayakan anak-anaknya sebenarnya. Nanti ketika umur 20 ke atas susah diatur. Kalau masih pegang gini-ginian. Itu kan nanti akan berimbas orang-orang yang ada di sekitar dia jadi pusing lah, panas. Jadi kayaknya marah-marah bawaannya. Tapi saya tuh selalu lihat Ibu Rifka sendiri nih sebenarnya masih saya bisa bilang sosok keibuan yang memproteksi tapi dengan cara yang agak tegas. Itu yang saya cari. Jadi saya tidak melihat saya tidak ngerasa terancam gitu dengan Ibu Rifka. Hanya saja jinnya saja yang mengganggu.
Tapi Ibu Rifkanya sendiri enggak. Bukan kemauan Ibu Rifkanya Bukan sebenarnya. kemauan Ibu Rifka, tapi dia seolah-olah kegesek gitu loh. Kayak mobil serempet. Iya, kayak gesekan. Gitu. Serempet, terus dia ikutin ke Iya. arah yang salah. Iya, Jadi digiring gitu gitu. ke arah yang salah. Masih bisa untuk berbalik kah ke titik nol seperti yang kamu bilang tadi? Masih bisa. Apa yang harus dilakukan? Karena bisa ada dampaknya bagi anak-anak ya kan? Saya lihat di sini tampaknya dari tadi saya bolak-balik ke pengen hancurin ini ke laut. Apakah diizinkan Ibu Rifka? Ya kalau memang itu yang terbaik. Cuma ini penuh sekali aku lihat. Iya, di atas kata dia. Kayaknya kayak mereka kayak ngawasin, kayak bilang kalau mungkin kalau bahasa kita manusia, awas lu kayak gitu. Oh, Mengancam. Mungkin kayak diancam. masa terancam insecure gitu loh. Mereka Merasa terancam gitu. soalnya. Dengan apa yang kita bahas hari ini, program menembus mata batin dan segala macam, mereka tuh ketakutan gitu. Usir ketakutan dibakar. Padahal tidak semua jin saya bakar atau saya itu. Biasanya saya berharap mereka melakukan hal-hal yang baik. Kan ada jin yang baik juga kan. Nah, Supaya kembali ke yang baik. kalau Ibu Rifka merelakan batu itu, gimana caranya supaya bisa memproteksi dirinya sendiri, Roy? Nah, Dari kalau jin-jin yang jahat misalnya itu. ini udah dimusnahkan, ini ketimbang ini itu nggak ada apa-apanya. Jadi jinnya udah nggak bisa masuk ke dalam tubuh dia. Oke. Kayak ada yang lepas gitu. Kayak ada yang lepas. Tapi nanti pilihan kembali ke Ibu Rifka. Ini aku lagi ngomong sama mereka. Jangan ganggu, jangan rusak. Kalau nggak diikutin, apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau ibu nggak ikutin, apa kata mereka? Ya mungkin ya paling ya aku yang sakit, atau mungkin nanti ada anak, atau mungkin Roy juga sakit. Iya benar. Sebenarnya ya jangan diikutin bisikannya, itu hanya hasutan dan halusinasi dari para makhluk jin itu. Serem banget kalau kamu ikutin. Nanti kalau misalnya diikutin suruh ambil pisau gimana? Atau parang? Pernah waktu itu kan, aku pernah hampir mau bapakku sendiri. Iya. Bapak sendiri. Iya, soalnya dia bilang gini, itu kan bapak lu suka marah-marahin lu kan, katanya lu suka galak sama lu kan, udah aja tuh lehernya katanya gitu, aja pakai katanya. Dilakukan. Ya enggak, aku kan juga masih berpikir kan, Tapi nggak apa-apa kan? Nggak terjadi apa-apa sama Ibu Rifka aku kan? ngelawan. Dan- Kayak tadi aja kan aku ngelawan. Nah, tadi itu kan Roy tadi kena itu kan. Begitu dilawan tapi baik-baik aja kan? Ya mereka masih muter-muter, masih bilang awas lu. Kalau ibu lebih mendekat ke Tuhan yang ibu percaya, kira-kira apa yang akan mereka makhluk-makhluk ini rasakan? Ya mungkin ya akan ada rasa panas. Tadi aja Roy ke samping sini aja dia bilang nggak suka ya, jangan Iya. deket-deket gue, jangan deket-deket Iya, badan gue iya, gitu. Baik, saya cuma berpesan mudah-mudahan Ibu Rifka bisa kembali ke Ibu Rifka yang zaman dulu, yang belum tercampur dengan dunia-dunia mistik seperti ini. Dan jangan lupa banyak melakukan kebaikan buat Ibu Rifka. Semoga anak-anaknya ntar menuai kebaikan juga. Selalu apa yang ditabur oleh ibunya, anaknya akan menurun. Seperti itu. Itu dari Roy Kiyoshi hari ini. Ada yang mau disampaikan, Shirin? Roy juga jaga kesehatan dan juga Roy juga harus jaga-jaga diri ya, mawas diri, karena aku lihat begitu banyak makhluk yang mengincar Roy saat ini. Shirin, apa yang mau disampaikan? Iya, aku cuma mau nyampaikan itu aja. Aku cuma mau ngasih wejangan aja sama Roy. Iya, Harus Ibu. jaga-jaga diri, mawas diri, karena di alam gaib sana ada beberapa makhluk yang tidak menyukai Roy, dan mereka juga kayaknya mau mencelakai Roy karena mereka merasa terusik. Roy selalu ya kayaknya mereka tuh kayak diganggu atau terganggu atau terusik gitu loh, karena Roy itu orangnya terlalu positif bagi mereka Oh. gitu. Jadi ibaratnya air itu sudah butek, nggak mau lagi diputihin seperti itu. Roy datang untuk memutihkan air itu gitu. Oh iya. Bener sih. Iya. Bener juga sih. Make Tapi sense. iya, walaupun make sense, tapi saya percaya kekuatan baik pasti Iya, akan lebih kekuatan kuat baik kan, akan lebih kuat sih. dibanding kekuatan Make apapun. sense. Apa yang mau disampaikan, Shirin? Iya, sebenarnya balik lagi sih, sebenarnya emang ibunya harus mendekatkan diri sama Tuhan yang ibu percaya gitu, biar nggak terus-terusan diganggu sama makhluk-makhluk itu gitu. Mungkin kalau ibu mendekatkan diri, makhluk-makhluk itu juga akan jadi pergi gitu. Tapi kalau mereka nggak mau menjauh, gimana caranya Roy?
dia akan pergi jauh kok, memaafkan dan membuat orang menjadi lebih nyaman, terus udah gitu berbuat baik, mereka akan jauh sendiri. Gitu, jauh sendiri otomatis. Itu aja sih baik. Pelan-pelan. Langsung kayak lama-lama orang baik lepas. itu tidak disukain sama yang makhluk-makhluk gitu. ini seperti jin ini. Iya betul, seperti jin itu. Dan Oke. Ibu Rifka tuh ada sisi baiknya. Dan itu yang harus diikuti. Ya, iya. Sisi itu yang diikuti. Aku cuma punya minta satu permintaan sama Roy, boleh nggak aku jabat tangan? Boleh. Nanti ya Ibu ya. Jabat tangan Nanti ya. sekarang aja nggak apa-apa. Ini akan ada perdamaian antara makhluk gaib dengan Roy. Jadi aku sebagai perantara jembatan mereka. Mereka mengajarkan perdamaian dengan jabat tangan. Kan aku bilang kalau manusia itu kalau baik kan dengan jabat tangan, seperti jabat tangan ya kita damai. Jadi antara dunia nyata dan dunia gaib kita berteman, berkawan, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada hal apa-apa, cuma berjabat tangan aja sebagai tanda. Baiklah. Saya terima ya, ini perdamaian antara kita ya. Iya, kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Ibu, baik, terima kasih sudah datang ke sini. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan kebahagiaan. Salam buat anak-anak Ibu. Iya. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Dan mudah-mudahan Ibu masih punya nurani untuk mengikuti kata hati untuk berbuat kebaikan. Terima kasih sudah hadir dan Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Makasih penonton, maaf ya. Aku bawa semua ini. Boleh, silakan Ya, dibawa terima Ibu. kasih ya. Iya, terima kasih. Mari. Membalas rasa sakit mungkin akan mengobati siapapun yang tersakiti. Namun jika pembalasan itu terlampau puas, maka penderitaan tak akan segan untuk menghampirinya. Karena merasa tidak disukai oleh atasannya, pria yang satu ini nekat memasang ilmu pelet. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Merasa tidak disukai oleh atasannya, pria yang satu ini justru nekat memasang ilmu pelet. Malam hari ini, dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ais. Ais, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Untuk sekarang saya nggak bekerja, cuman ambil freelance aja. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya pernah memakai pengasihan dan saya sekarang menyesal karena memakai pengasihan itu efek selanjutnya malah balik ke badan saya sendiri. Apa? Ya saya ngerasa dihantuin. Oke, waktu Anda menggunakan pertama kali pengasihan itu untuk apa sebenarnya? Untuk pekerjaan saya, biar sebenarnya saya udah pusing kan, saya udah nyaman kerja di situ, cuman atasan saya selalu apa-apa selalu saya yang disalahin. Dari situ saya berpikir bercerita kepada kakak saya dan kakak saya ngasih tahu, ayo ikut saya aja Is, kita ke daerah sana. Nah setelah saya di sana, Daerah mana tuh? daerah Oke, setelah sampai di sana, saya kurang ngerti juga ya, cuman saya dikasih minyak, dikasih dari atas ini hidung, cuman mata ditutup. Pas ditutup saya dikasih apalagi nggak ngerti, cuman dia agak tajam ke muka gini-gini sama air kembang. agak tajam tuh maksudnya. Sebentar, maaf mas. Apa itu kayak semacam jarum gitu? Nah, Disebut jarum tapi terlihat besar. Tapi dimasukin atau Iya, cuma cuman kayak digini-gini. Oh, Oke. Apa tujuan Anda datang malam hari ini? Saya pengen ngelepas semuanya karena dampaknya benar-benar parah banget. Sampai aku susah cari kerja, sampai aku juga susah untuk cari jodoh. Semuanya itu ditutup gara-gara ya pocong itu mungkin yang ada di Apa? tubuh saya. Pocong itu? Iya. Karena saya diisi
Badan Iya saya sih. itu pocong. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini supaya tidak tertutup lagi Iya. apa tujuan Anda dan Iya. sebaiknya Anda cerita semuanya, detailnya secara gamblang dan jujur Iya, pada sahabat kami. iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nama, Ais. Tinggal di rumah bernomor 20. Dia terlahir pada tanggal 12 Maret 1991. Jiwa yang menyukai keharmonisan namun kecemasan dan putus asa kerap meliputi dirinya. Saya melihat ada sosok jahat yang tertanam di dalam tubuh Ais. Dia seringkali mempengaruhi, bahkan memeras uang korbannya dengan kekuatan sosok itu. Saya melihat di tubuh Ais banyak sekali makhluk astralnya. Sosok yang sangat tinggi, besar, dan mengganggu semua orang. Dia berbisik pada saya. Dia ingin Ya, betul sekali. Dia berkomunikasinya. Tidak boleh jiwa Ais. Dia bilang ke saya kalau dia mau tubuh Ais, jiwa dan raga. No, jangan. Tidak boleh. Saya akan membantu Ais pada malam hari ini. Maaf Roy. Halo, silakan duduk. Ais, tanggal lahir 12 Maret 1991. Iya, Nomor rumah 20. iya. Ais saat ini tidak memiliki pekerjaan, pernah mendalami ilmu pengasihan Iya. untuk membuat pekerjaannya lancar, Iya. tapi sekarang justru malah sering terganggu, Iya. susah dapat kerja, susah Iya. dapat jodoh, Iya. dan malam hari ini mau lepas dari semuanya. Iya. Karena dianggap ritual dan apa yang telah dilakukan justru malah menutup pintu rezeki dan Iya. keinginan Anda. Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Saya menggambarkan sesosok yang saya lihat dulu ya sebentar. Apa yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya saya menggambarkan sosok yang seperti ini. Tapi satu orang laki-laki. Tapi satu orang lagi perempuan. Ada dua sosok gitu. Iya, ada dua sosok di sini. Ini hadir di studio. Iya, ada di badannya dia. Oke. Sebentar ya, saya lihat sangat dahsyat sekali. Oke, Anda tadi bilang ada pocong yang Iya. dikirim untuk mengikuti Anda. Iya. Pernah melihat? Pernah sih. Pernah ketemu langsung? Awal sekali doang ke sononya dia datang tapi nggak berbentuk, tapi merasakan badan dia itu ada. Kayak gimana Dekat. kejadiannya? Seperti apa? Ya kita tuh kayak gimana ya, waktu itu pas lagi posisi makan Hah? langsung tangan begini, ya kita kayak mau lepas dari badan diri sendiri gitu. Oh, jadi ada dalam diri Anda itu sosok? Iya. Kayak orang, kayak gimana sih, kayak kita mau ngelepas jasad dari jasad kita, mau lepas kayak gitu. Dari situ saya mulai berpikir, lah ini apa? Ya, saya juga berpikir terus langsung ke dokter kan. Setelah dicek, saya itu semuanya sehat, normal Baik-baik semua. aja. Bentuknya rusak ya? Iya, betul. Dan baunya itu juga nggak nahan banget, bau banget. Bau busuk gitu? Iya. Ini Roy, yang kamu Pocong. gambar ini Pocong. apa? Pocong? Iya. Ada dua, apakah dua-duanya pocong
atau Yang satu arwah penasaran, yang satu pocong. Serem sekali loh dan menyeramkan sekali. Tapi masnya pernah kayak kerasukan atau apa gitu enggak? Ya karena saya sih suka bertanya-tanya ke orang ya. Kamu kalau lagi mulai seperti itu harus baca-baca ya. Saya baca-baca cuman pas kambuhnya itu bener-bener dahsyat banget kayak kita mau dicabut nyawanya. Seperti itu. tujuan makhluk-makhluk ini apa sebenarnya, Roy? Ingin nyawanya Ais. Sebenarnya kehidupannya Ais diteror makhluk-makhluk ini tuh mau diambil. Sering kerasukan sebelumnya? Belum pernah. Cuman pas mau Sekali itu? Iya, Mungkin pokoknya pas setiap Mas- bulan itu bisa 4 kali 5 kali. Cuman itu nggak pernah di pagi hari, selalu di malam hari. Apanya? Ya Kerasukannya? mulai itu ya mulai dia mendekati saya. Yang pas ngerasainnya itu ya pas mau dicabut aja nyawa saya. Dicabut nyawanya. Iya. Ini kalau kamu nih ya, Bay, kamu bisa lihat pakai indera keenam saya, kamu pasti pingsan. Tapi seperti apa, Roy, bentuknya dan ada di mana? Seperti ini. Karena dia ada di belakang Bayu sekarang. Jangan bergerak, Bayu. Oh my god. Dia lagi di mana dan apa yang dilakukan, Roy? Dia tepat di jam 6-nya Bayu. Berarti tepat di belakang. Apa yang dia mau, apa sebenarnya? Sebenarnya bukan yang dimau bukan Bayu. Tapi sebenarnya dia ingin nunjukin eksistensinya. Halo, selamat malam. Bisa ditanya maunya apa, Roy? Roy, Kamu ngelakuin ritual sama kain kafan, Iya, pocong. iya. Soalnya saya lihat di sini, saya dikasih tahu sama dia kalau kamu ritualnya itu pakai menggunakan media kain kafan. Iya, benar. Kain kafan siapa yang kau gali? Ya kakek-kakek sih. Mungkin arwah penasarannya itu ya yang itu yang Iya, digali betul. itu. kamu gali kuburan untuk ngambil kafan orang. Sebenarnya bukan saya sih yang ngagalinya. Cuman saya kan cuma dikasih itu, ya udah saya lakuin aja. Saya minta Membungkus. garam di sini. Tampaknya saya harus membuat lingkaran proteksi. Garam yang banyak sekali. Bayu. Yang digali itu kuburan siapa, ini atau yang sana? Roy? Sebenarnya ini udah bersatu di antara dia, jadi susah di teks. Kalau yang ini kakek-kakek tua banget, kurus banget. Itu siapa, Roy? Saya curiga ada kecenderungan ini ada keluarga dari Ais ya. Serem banget loh. Tulangnya sampai kelihatan gini. Pada waktu meninggalnya juga Siapa? Leluhur, eyang? Ada kakek. Kakek kamu. Cuman dia dari masa hidupnya nggak bisa melihat. pantesan ya matanya ada semacam putih-putihnya gitu ya. Dia tuh sebenarnya ada sakit di bagian di dada ya. Iya, sama Soalnya- kepala. Sama kepala kan. Soalnya saya ngeliat di sini entah kenapa ada sesuatu dan di sini ada sesuatu yang ada. Ini serem banget Bay di belakang kamu. Roy, boleh
boleh diusir atau enggak? Saya boleh minta sarung tangan saya? Dan saya lihat di sini, itu sebenarnya pawangnya adalah dia. Tapi Dia bisa kendaliin nggak gitu? bisa ngendaliin. Oh, nggak bisa. Iya. Dia itu mau deketnya situ. Hmm. 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 Baik, terima kasih ya. Teman-teman saya bisikin saya seperti ini. Iya ya. Hati-hati, baik. Di belakang. Hati-hati di belakang, Bayu. Aduh, ini membahayakan saya dan semua dari sini nggak, Roy? Ya, justru saya akan membuat ini. Aku akan bantuin Bayu. Dan apapun yang terjadi di sini, biarkan seperti air yang mengalir ya. Iya. Saya juga merasa kamu membawa satu benda di sini. Apakah betul? Betul. Seperti jimat atau apapun bendanya, bentuknya aneh. Boleh saya lihat kah? Boleh. Saya ambil dulu ya. Ya, siap. Oh, ini masih dari sini kah atau sudah pergi atau apa yang dia lakukan? Masih ada. Masih ada. Tapi dia tidak mengganggu kita sih. Hanya Diam aja gitu di situ. Iya, diam dan pucat pasi gitu. Mau boleh buka kah? Boleh. Baik, jangan mundur, Baik. Ah, Jangan. Bayu, jangan mundur. oke. Ini kain kafan Iya. berbentuk seperti ini ya. Iya. Apakah boleh saya buka? Boleh. Oh, Ada isi lagi. Itu dia kayak pelihara makhluk atau apa itu, Roy? ini sejenis kayak dipocongin gitu ya. Iya. Itu isinya apa ya? Tapi isinya kayak bunga gitu nggak sih? Mungkin saya nggak punya wewenang untuk membongkar ini, tapi saya lihat kayak semacam jerami ya, jerami. Ada bunga-bunga kering, pohon Iya, kering. iya. Isinya ada apa, Roy? Saya lihat di sini, Ada yang menghuni benda itu kah? iya, ini saya curiga jangan-jangan yang di belakang. Ada kemiripan. Saya harus lakuin sesuatu di sini. Saya mohon jangan ganggu Bayu. Ini batasnya ya, saya bikin di sini. Pokoknya nggak boleh ada yang mendekat sama Bayu. Dia nggak melewati itu, Roy. Nggak ada, nggak akan. Mungkin kamu nggak bisa ngelihat seperti sama saya ya, tapi dia hanya bisa berdiam diri. Ini kamu tahu nggak diikutin makhluk ini terus panjang hidup kamu selama melakukan ritual sampai sekarang kamu tahu? Nggak tahu. Tapi merasakan kan? Merasakannya iya. Pernah dimimpi nggak tentang sosok pocong? Mimpi enggak, cuman waktu itu saya tuh penasaran kan di tubuh saya itu apa.
Karena kan yang namanya asihan sama susuk itu beda kan. Nah saya datanglah ke orang itu selama 8 bulan itu saya datang ke orang pintar lagi. Nah dia bilang, nah pas dia baca-baca gitu badan saya itu goyang-goyang dari pelan sampai kencang kayak terus ada yang copot. Nah ditunjukin, kamu mau nggak tahu nggak di badan kamu itu apa katanya. Apa jadi? Ya itu pocong yang hitam yang jelek itu. Sebenarnya. Bau banget. Bau banget kan? Tapi kamu nggak minta dikeluarin sosok itu? Itu udah dikeluarin, cuman aku terus dikasih air minum, habis diisi ulang kan. Setelah habis 2 bulan, memang aku nggak kenapa-napa kan, cuman setelah habis air itu kembali lagi. Kembali lagi. Waktu kamu melakukan ritual gali kubur itu, apa rasanya? Kamu yang melakukan atau seolah-olah ada tenaga lain yang membuat kamu? Ya, saya nggak sadar sih, Cuk. Ya itu kan Nggak sadar? semua, iya, semua kan kita datang, tahu-tahu Bukan udah dia, ada di tapi yang tempat gali kubur. bapak itu udah ada kain Udah kafan. ada kain kafannya. Semuanya itu saya nggak sadar. Sebenarnya si Ais ini saya ingin membongkar satu fakta lagi bahwa banyak korban-korban perempuan yang dipelorotin oleh kamu ya Ais sebenarnya. Iya benar. Itu saya rasain ada hawa seksualitas yang sangat tinggi sekali dipengaruhi oleh dua makhluk ini. Saya curiga dan saya 100% saya menunjukkan ini kakek. Tapi saya juga bilang gini loh, entah kenapa ya kamu sama perempuan tuh bakalan melototin gitu, kayak semacam udah kebiasaan gitu, semacam habit gitu loh. Kalau nggak gitu nggak enak rasanya. Seperti itu yang saya Iya. rasakan. Iya betul. Betul. Dengan media kayak gini-ginian kan. Iya. Itu Justru yang pakai itu mudah banget. Dan itu kemudahan itu karena dibantu sosok-sosok ini, Roy. Karena dibantu sosok-sosok ini itu ya. Sebenarnya Ais itu anak yang polos dan sebenarnya ya anak yang polos dan lugu gitu. Tapi dia nggak tahu dia ngapain bermain api, jadinya kebakar deh sekarang. Gitu itu Ais dan wanita-wanita kalau lihat Ais cara itu bawaannya tuh kayaknya pengen Ngasih apa yang diminta. suka nafsu terus terangsang gitu. Itu yang saya rasain sih. Iya benar. Ya kan, aura di sini sangat mistis sekali. Hanya saja bercampur dengan aura sensual dan aura itu yang saya cium di sini, berputar kayak angin tornado gitu. Yang lebih parahnya lagi, saya hubungannya sama orang yang udah hamil. Hamilnya udah besar. Hubungan sama orang udah hamil besar. Sama dia, aku hubungan lama, maksudnya hubungan pacaran itu lama. Terus suaminya nggak tahu? Nggak tahu. Dia tuh memang udah hamil. Karena mungkin ngelihat saya ada aura gitu kan, jadi dia suka sama Iya, saya. Ya saya jalanin, apalagi dia baik. Semua fasilitas saya dibayarin. Jadi kamu piaraannya juga dong. Ya mungkin untuk pacaran sama dia, untuk yang lain buat main-main. Saya cukup prihatin ya, jangan deh Ais. Coba balik ke pattern awal. Karena kan kebalik ya, harusnya kan justru laki-laki yang memfasilitasi perempuan gitu. Iya, kadang kalau yang lebih mandiri perempuannya juga sama-sama lakinya. Iya, berdua, iya. gitu kan ya. Tapi nggak yang kayak jomplang Biasanya sebelah jomplang gitu sebelah, loh. iya. Saya mau tanya bos kamu tadi yang di awal itu lagi hamil juga. Enggak dia. Dan Dia sekarang cuma- keadaannya gimana? Ya waktu masa saya udah habis, ya saya juga dikeluarin. Dan Tanpa dia udah sebab. efeknya udah nggak ada Udah nggak di ada dia lagi. Cuman ya waktu pas aku pakai ginian, mereka itu pada baik semua. Dari yang ngomel-ngomelin, bahkan seminggu sekali dia ngasih saya apa aja gitu, kayak makanan atau apa kayak gitu. Begitu kamu tahu itu berhasil, kamu terus lakuin dan Iya. kamu gunakan untuk perempuan-perempuan lain. Iya kan, Iya. karena ya gimana namanya orang hidupnya semua ditanggung mas. Iya benar. Entah kenapa ya, saya ngeliat ada barang lain loh di badan kamu. Adakah yang kamu simpan di dompet? Itu Boleh saya lihat kah? sebuah kertas yang setiap saya mau kemana-mana itu harus dibaca. Dibaca. Apa? Tapi, Boleh lihat? Boleh. Cuman
bacaan amalan gitu. Saya ngeliat tuh masih ada di Semacam sertifikat jimat. atas. Ini boleh dibuka? Gunanya ini untuk apa ya? Katanya ini ajian dan ini ada panterangannya, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan rebung. Tidak boleh makan kepiting. Sama rebu. Tapi itu kenapa, Roy? Kenapa nggak boleh makan? Dan ini untuk apa sebenarnya kamu lihat? Ini untuk pengasihan, jadi setiap orang tuh langsung lengket sama dia. Kayak Benar. pengen, padahal sebenarnya itu nggak, sebenarnya dia tuh nggak ada sisi yang ya Jahatnya normal. gitu. Iya, tapi cewek tuh bisa nempel gitu, kok bisa gitu loh. Itu yang saya lihat dari diri dia. Terus saya ngerasain selain tulisan masih ada lagi dan lagi di rumahnya dia tuh. Saya ngerasa, saya ngelihat lemarinya kok ada minyak ya. Oh, masih belum terbuka tentang minyak sebenarnya. Iya, sebenarnya minyak itu nggak dikasih, cuman langsung ditempel. Cuman aku Oke, yang tadi nggak dikasih, diceritain. cuman langsung ditempel ke badan. Sisanya dia yang orang pintarnya yang megang. Nggak ada yang kamu simpan di lemari? Atau kamu Nggak. nggak nyadar jangan-jangan ada di lemari? Mungkin saya nggak nyadar kali, tahu-tahu Lupa sih. ada. Karena Tepatnya. dulu juga orang tua waktu nenek meninggal, dia kan orang kayak gitu juga kan pintar, meninggal. Nah, semua barang-barang antiknya itu udah dikasihin ke orang, tapi tiba-tiba ada di gentong beras orang tua saya, Apa? batu. Masih kamu simpan? Hah? Masih kamu simpan? Enggak, itu orang tua yang itu. Batunya nggak ada lagi. Oh, masih, jadi dia itu udah dikasih ke orang, balik lagi. Ya intinya sih berarti nggak bisa lepas ya. Saya berani, kamu berani nggak terima tantangan saya? Pocong ini dan kain-kain ini dimasukkan ke dalam ember air, masukkan ke dalam wadah air. Gak apa-apa karena saya juga pengen lepas, Mas. Saya udah dihantuin terus udah selama setahun. Kita punya wadah yang besar nggak? Air. Ya wadah untuk air. Ember, ada airnya. Baskom gitu. Baskom. Ini dia kalau misalnya benda-benda ini dimasuk ke dalam ember itu tadi, apa yang terjadi dengan makhluk yang ada di belakang itu, Roy? Tadi kamu lihat ada kayak ada angin muter-muter. Iya. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Akan hilang. Tuh, lihat deh. Kamu kan nggak bisa lihat. Coba lihat apinya aja. Tengok deh. Oh. Iya. Oh iya. Beda sama lilin-lilin yang teman-teman yang lain. Anginnya itu dari dia tadi. Iya. Lebih gerakan anginnya lebih cepat dibanding gerakan lilin-lilin yang sebelumnya. Yang lain. Yang lain. Iya sih benar. Lebih agresif. Ya yang lain nggak sekenceng ini gerakan Iya. apinya ya. Iya iya. Lilinnya yang biasa-biasa, yang lain biasa, yang ini terlalu kenceng. Nah, Ini ada hubungan dengan baca-bacaan ini, Roy? saya itu sensitif sekali ya tentang Arabic Quran. style. Iya, Yes, benar. Pak. The Arabic style kan. Aku nggak berani komen tentang itu. Oke, tapi Kalau ini pantangan-pantangan ini kalau dilanggar pernah nggak? Ya, saya kan nggak tahu rebung. Mungkin udah pernah makan kali, cuman nggak tahu bentuk rebung itu kayak gimana. Tapi kepiting nggak pernah? Nggak pernah, Nggak ada efeknya sama sekali di kamu tapi? nggak ada. Oke. Iya, jadi kamu makan kepiting aja, terus makan rebung aja, terus cari tahu rebung tuh yang mana, makan aja sebanyak-banyaknya. Baik. Itu bisa menghilangkan dan Akan menghilangkan. melunturkan ini. Luntur, pasti luntur. Luntur banget. Oh justru pantangannya ya? Iya, Justru itu yang harus dilawan. iya justru. Ada efeknya nggak, Roy? Gak ada sih, dia sosoknya sosok yang biasa kayak anak-anak biasa gitu loh. Nggak akan liar lagi akan melorotin uangnya sih, saya yakin enggak. Yang melorotin uangnya kan sebenarnya dorongan dari jin-jin setan ini. Dia Mungkin rela untuk kayak- sama istri orang Iya yang loh, hamil loh. iya loh, That's why mungkin sampai sekarang dia belum nikah kan Mas ya? Belum. iya. Karena makanya. udah efek negatifnya udah ke tubuh saya, jadi Iya. susah. Itu namanya udah hukum tabur tuai. Jadi apa yang kamu tanam itu yang Iya. kamu tuai. Soalnya gangguin istri orang sih. Dan sekarang dia katanya susah dapet jodoh, susah dapet Dapat pekerjaan. Iya betul, itu ulahnya deh akhirnya kayak gitu. Pokoknya setiap saya ngelamar sana sini itu ada aja
Kayak kita udah masuk terima tanda tangan kontrak 3 hari itunya perusahaannya bangkrut. Kamu selalu kesulitan dalam Ini ini. boleh kamu pegang, kamu kantongin lagi. Boleh taruh di sana. Di atas apa di bawah? Di atas ya. boleh. Di atas. Kita glove, Roy. Iya, Bu. Sarung tangan. Saya minta kamu celup semua barang-barang itu ke dalam air. Dan nanti air ini kamu bawa pulang. Terus air ini kamu larung ke laut. Itu akan membuat dia semakin bersih gitu, membersihkan semuanya, Roy. Iya. Sebentar. Yang ini, tolong kasih dia. Maaf ya. Ngeri banget sih itu. Nih, jadi nih kamu masukin satu persatu. Dalam kering. Terus tuh, ada udara yang keluar. Lihat deh, Kok ada Kayak gelembung gelembung. udara? coba lihat, ada gelembung udara deh. Kayak ada orang yang bernafas gitu tuh. Tuh, lihat deh. Itu namanya tuh. Kayak orang tenggelam. Kayak Udah hilang. Masukin lagi semuanya. Kayak orang tenggelam kan? Hati-hati ya, boy. itu kenapa apinya gerak-gerak gitu ya? Kenceng loh geraknya. Ini lampunya kenapa ya? Ini lampunya kedip-kedip loh. Udah. Duduk lagi. Kamu nggak... kamu badannya apa yang kamu rasa? Baik, you have to sit. Rasa kayak gak enak banget di studio. Saya... Wow. Kenapa? Pocongnya ada pergerakan. Kemana, Roy? Apa yang terjadi, Roy? Jangan sampai masuk ya, saya mohon. Ais, pocongnya mau masuk ke badannya. Jangan sampai masuk, kamu sama saya, sama Ya Bayu. tolong dah Mas ya. Saya udah capek kayak gini terus. Pengen lepas semuanya. Soalnya saya lihat lama-lama deket dan masuk jangan tidak boleh. Kamu harus sama saya. Saya harus nolong kamu, Ais. Tenang ya, Ais ya. Tunggu, pelan-pelan. Ais sambil nafas deh. Sadar. Apa rasanya, Mas Ais? Apa yang dirasain? Jangan sampai masuk. Plong aja. Udah lebih plong kan? Bagus deh. Nanti setiap kali, nanti kamu harus bawa itu lagi ya. Bawa pocong itu dilarung ke laut, ke air. Karena hari ini saya buang gara-gara saya harus melakukan memutus itu. Iya. Saya gak mau kamunya di... Iya. Gak mau. Pocong ini nggak akan masuk dia lagi. Aman, tenang. Kenapa dia mau masuk ke dia? Mau masuk Dia mau ke nyampein. tubuhnya Ais ini apa sebenarnya? Sebenarnya mau nyampein sesuatu kalau ini mau tubuhnya sama nyawanya Ais gitu loh. Jadi dibuat capek terus secara psikologi, secara Iya, mental, benar. psikologi mental. Ya kan? Iya benar. Secara depresi kamu Iya, benar. juga. Iya kan? Bener kan? Iya benar semua. Itu yang saya rasain. Baik. Makanya kan saya banyak ngeluhnya pas ke dokter itu badan saya itu normal. Udah dicek semua. Iya udah cek semua. Dia minta nyawanya sebenarnya. Minta nyawanya.
Dan dengan dibuang air ini sebenarnya apa yang terjadi, Roy? Dia pergi kah atau ketahan di air sini atau apa sekarang yang dilakukan? Dia belum pergi selamanya, justru dia pergi untuk sementara karena ada saya yang jagain. Tapi ketika kamu pulang nanti, kalau itu belum sampai dibuang, gawat. Buang itu sebelum matahari terbenam besok pagi. Iya, siap. Kalau bisa musnahin aja deh biar saya tenang hidup saya, biar kayak dulu lagi. Betul. Masalahnya adalah semua jin itu kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Jadi harus dari dianya. Iya. Perlu kita bakar aja nggak sih, Roy, di sini, Roy? Tampaknya di sini butuh kekuatan air sih. Air ya. Iya, bukan api. Oke. Oke. Gitu. Dia jadi sang pocong itu kayak tenggelam gitu loh. Ya. Keluar. Iya, sumpah tadi beneran ada kayak gelembung-gelembungnya gitu. Dan tadi dia mau zzz, terus saya iniin. Air ini mengusir. Iya. Saya hanya melakukan pengusiran sementara loh, Ais. Kamu jangan berharap banyak dari seorang Roy Kiyoshi, tapi saya hanya jembatan. Tapi Ais yang punya kunci nih untuk ngebuang atau ngepiara. Ya? Iya. Ais Ini harus masih tetap mau dipelihara nggak nih? Enggak, saya udah lama nggak mau lagi. Karena kalau udah kambuh Mas, kayak bener-bener orang mau dicabut nyawanya. Karena memang tujuan dia mungkin itu. Iya, bener. Emang rasanya emang pengen nyawanya sih, emang nyawanya dicabut. Jadi dibuat sesak nafas. Itu kejadian setiap malam. Iya. Jam berapa biasanya? Kadang habis maghrib, jam 3, jam 2, jam 1, nggak tentu. Ya, pokoknya tiap malam dia. Bau Pernah di banget. siang hari. Sering tuh, cukup lama. Lama, 1 Mengalami tahun. masa-masa itu maksudnya Selama 1 tahun. setiap malam itu dari habis maghrib sampai besok. Sejam, 2 jam? 1 jam paling lama. Kasihan loh sebenarnya. Tiap malam. 1 jam kayak dia ngerasa sesak napas gitu kan. Sesak nafas tuh juga dialami juga sama yang kayak tadi tuh. Jadi ketika orang masuk ke dalam air, itu kayak Iya. gitu. Saya berharap Ais setelah ini kau benar-benar buang ke laut sebelum matahari terbenam. Dan mudah-mudahan sih, saya tidak berani jamin juga, 2 makhluk ini hilang. Tapi nggak akan ada dampak yang Tidak. dia terima. Kalau udah mulai masuk kayak tadi, kamu buru-buru melakukan, langsung cepet ya, keluar kamar atau kamu langsung buru-buru gebrak meja, gitu. Seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa ya Mas saya sih kalau emang udah merasa udah capek diikutin karena sebelumnya pernah memiliki makhluk-makhluk ini. Sekarang mau lepas semuanya ini yang benda-benda ini berarti jangan lupa tuh. Harus dibuang dan dilawan semuanya niatnya dari diri sendiri. Begitu ada godaan atau bisikan yang diikutin bisa kebuka lagi dan dia berarti masih merasa dianggap ada dan didengar Sebenarnya ada. memang ada sih bisikan kayak gitu. Nah, itu dia, Untuk selama- orang pinter lagi, tambah lagi. Nah itu dia mungkin selama diikutin sekali aja Roy ya Iya. akan terus dia nempel. Betul sekali. Dan satu hal lagi, kalau tadi kan saya bilang ada hentakan seperti itu. Dan lagi-lagi kalau misalnya itu diteriakin. Mereka takut dengan hal-hal Iya. suara tinggi dan suara hentakan seperti itu. Iya. Ya, jadi Ais hidup baru ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir Roy? Tidak, jangan lupa sekarang harus buang. Nanti ini kan udah malam sebenarnya. Nunggu besok pagi aja dan sebelum matahari terbenam langsung buang itu ke laut. Iya. Baik. Oke. Shirin, ada pesan yang mau disampaikan buat Mas Ais? Iya, jangan sampailah diulangi lagi yang kayak gitu-gitu, yang Iya, kayak Mbak. karena kan dampaknya ke diri sendiri ya, kasihan diri kita sendiri juga gitu, yang akhirnya sekarang Mas Ais juga nggak bisa dapat pekerjaan, belum dapat jodoh juga. Semoga setelah ini semua bisa dapat pekerjaan yang baik dan bisa dapat jodoh yang baik Betul juga sekali, setelah setuju. lepas dari semuanya. Tapi terkait dengan jimat-jimat dan apa yang dia punya, ini seorang perempuan ya, melihatnya Ais. Kamu ngerasa ada daya tarik di dia? Enggak, Enggak kan? enggak, Karena jujur enggak. tutupan itu jangan-jangan auranya. Kayak orang apa? Sebenarnya dia itu kan pria yang diminati banyak nih
Tapi di mata kamu sendiri dia malah nggak ada apapun ya. Iya. Enggak. Karena ya itu udah timbal balik lagi, udah masanya udah habis. Roy, kalaupun Iya. masih ada makhluk-makhluk lain yang nempel di badannya, kan tadi kamu bilang kalau diteriakin, dihentak gitu akan pergi. Dia perlu teriak nggak sih? Sebelum dia meninggalkan ini bener-bener plong supaya dia lebih nyaman gitu keluar dari sini. Boleh teriak. Tapi kamu bawa tuh ember hitam, lempar ke dalam itu Lingkaran itu. lingkaran itu sampai lilinnya mati. Tapi teriaknya yang kencang. Tapi embernya harus kena Ke lilin? ke lilin dan jendela itu tuh. Jendela pertama dari Ke atas. di kiri. Kamu nunjuk dia ya? Iya, ini. Kamu nunjuk dia, oke nggak apa-apa. Kamu lempar sekarang dan kau teriak. Embernya aja apa sama itu? Embernya. Oh. Lempar ke dia. Silakan duduk. Saya ngerasa udah lebih lega ya sekarang. Merasa lebih lega? Ya lumayan. Semoga kedepannya Ais jauh lebih baik ya. Jangan khawatir perempuan lagi. Iya. Iya betul. Walaupun jimatnya udah luntur. Iya. Ya. Kalau dulu memang sebelum itu juga memang ada, tapi rasa kasihan itu ada, jadi saya nggak pernah mau kalau Iya. dikasih. Baik. Namanya manusia pasti pernah bikin salah, tapi yang paling penting adalah menyadari kesalahan, terus mengkoreksi untuk berbuat lebih baik lagi, Iya. dan gak mengulangi ya Mas ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya Anda lebih bahagia, dapat jodoh dan dapat pekerjaan yang memang Anda inginkan. Iya, Amin. amin. Terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Ketidakpercayaan diri membuat seseorang lupa akan dirinya. Berusaha menjadi orang lain hingga tak tahu arah tujuannya. Cobalah menjadi diri sendiri dan lakukan apapun dengan apa adanya. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Rifka dan Ais. Roy, tadi Rifka waktu hadir ada dua makhluk, satu berbentuk harimau, ada jin juga Iya, yang besar. ada jin yang Bahkan besar. nyaris tadi lampu Iya. kena. Itu Dan ada satu sosok perempuan juga kan tadi masuk. betul. Iya. Makhluk-makhluk itu merasa terusik kah dengan kamu atau gimana Iya. caranya supaya mereka nggak merasa terusik ya? Sebenarnya gini sih yang saya lihat tadi itu Ibu Rifkanya pada dasarnya orang baik, tapi gara-gara makhluk halusnya selalu bisikin yang jelek-jelek, ngebunuh orang, ngenyantet orang, bunuh santet, akhirnya kepribadian Bu Rifka jadi saru. Kita nggak bisa bedain. Karena ikutin yang Karena ikutin ke yang itu, kiri, yang ke ke sana. kiri. Padahal mereka cuma ya menghasut aja Iya, gitu ya. maksud aja. Dan kenapa sih si Roy Kiyoshi diancam untuk dicelakai? Karena keberadaan Roy Kiyoshi di sini tampaknya saya selalu menebar hawa positif kan. Mereka tuh nggak suka yang positif-positif. Terancam, mereka Iya, insecure, iya. terganggu. Mereka sukanya hawa negatif, orang marah-marah, orang yang negatif gitu ya, ngeceng-ngeceng suaranya seperti itu sih. Iya sih. Mereka lebih suka seperti itu. Aduh, mudah-mudahan kita baik-baik aja ya. Tapi Ais gimana? Yang untuk partisipan kedua saya lihat tampaknya berbeda dengan partisipan yang pertama. Dia terlihat lemah dan nggak tahu ngapain. Ya. Kalau beda yang satu Ibu Rifka tahu dia ngapain, yang kedua nggak tahu apa sesungguhnya yang terjadi sebenarnya kalau aku lakuin pelorotin orang hasilnya akan kayak gimana. Dia tuh kayak masih bocah, Iya. belum ngerti banyak sebenarnya. Iya sih kelihatan sih Iya kan? mukanya beda. Kayak beda. Kayak yang pertama tuh emang mukanya udah kayak tegas gitu loh, kayak keras gitu. Yang kedua tuh udah kayak polos gitu Iya mukanya. kan? Lebih Iya. Padahal semua yang dicari ya pada akhirnya kalau kita meninggal kan nggak udah kita iya, bawa gitu. Iya betul, setuju. Aduh, ya udah mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu orang-orang yang seperti itu lagi kali ya. Terus mudah-mudahan selalu dilindungi. Shirin, Amin. Safira terima kasih Terima sudah kasih. hadir di Menembus Terima Mata kasih. Batin. Sukses untuk semuanya, termasuk Amin, termasuk amin. karir kamu juga. Amin. Roy,
Terima kasih untuk Iya. semua penjelasan dan pencerahannya. Bye.